Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita masuk ke subtema 4 di pembelajaran terakhir, yaitu 5 dan 6. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang menyampaikan kalimat penolakan dalam dongeng, menyebutkan pengalaman Pancasila ketiga, keempat, dan kelima, dan terakhir membuat salah cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita membaca. Baca teks yang ada di depan. Hari ini aku dan teman-teman bermain di lapangan. Di lapangan banyak anak-anak bermain. Di sana aku bertemu dengan Kak Nina. Kak Nina mengajakku pulang bersama. Aku menolak ajakan Kak Nina. Aku sudah lebih dulu janji akan pulang bersama Kak Roni. Aku dan Kak Roni pulang naik sepeda. Aku membonceng Kak Roni. Nah, kalimat penolakan yang diucapkan Adi adalah aku menolak ajakan Kak Nina. Ajakan Kak Nina untuk pulang bersama. Nah, ini ceritanya dari percakapan yang tadi sudah kita sebutkan, kita bacakan. Nah, setelah kita mengulas tadi tentang kalimat penolakan dalam percakapan, sekarang kita amati gambar berikut. Di lapangan banyak anak-anak bermain. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka bermain bersama dengan rukun. Sikap tersebut sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila. Nah, berikut contoh pengalaman sila ketiga Pancasila. 1. Bekerja sama tanpa membedakan suku. 2. Menghormati adat istiadat suku lain. Yang ketiga, bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Bagaimana cara mengamalkan sila ketiga Pancasila di masyarakat? Contoh lainnya yaitu mempelajari tarian-tarian daerah. Yang contoh selanjutnya, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Terus bersahabat dengan teman dari berbagai suku, dan contoh terakhir bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh-contoh pengalaman Pancasila ketiga di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu mendengarkan. Nina dan Adi sedang beristirahat selesai bermain. Mereka duduk-duduk sambil mendengarkan cerita. Kalian bisa buka buku tematik 2A-nya halaman 108. Di situ ada dongeng yang judulnya Kerbau dan Burung Jalak. Kalian dengarkan ibu membacakan dongengnya. Pagi itu, kerbau mencari makan di padang rumput. Tiba-tiba, burung jalak hinggap di punggungnya. "Hai burung jalak, mengapa kau hinggap di punggungku?" tanya kerbau. "Aku ingin meminta izin untuk memakan kutu di punggungmu," jawab burung jalak. Kerbau menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak boleh, burung jalak. Carilah makanan di tempat lain." "Kamu tidak boleh begitu, kerbau," kata burung pipit. "Kita harus saling membantu." "Iya benar, nanti tubuhmu gatal-gatal." Burung gagak ikut berbicara. "Aku bisa mengusir kutuku dengan ekorku," kerbau berkata sambil mengibaskan ekornya. Burung jalak merasa sedih. Ia lalu terbang pergi ke tepi padang rumput. Beberapa jam kemudian, kerbau mulai merasa gatal-gatal. Ia tidak mampu mengusir kutu-kutu hanya dengan ekornya. Meskipun malu, ia pun mendekati burung jalak yang sedang hinggap di pohon. "Tolong, tubuhku terasa gatal. Maukah kau membantuku memakan kutu-kutuku?" tanya pelan. "Aku tidak mau," jawab burung jalak kesal. "Bukankah kamu tadi mengusirku? Maafkan aku, burung jalak."
Tubuhku sangat gatal, Kerbau memohon. Burung hantu yang bijaksana mengajak para burung berdiskusi. Menurutku, kamu harus membantunya, burung jalak. Aku yakin dia sangat menyesal, kata si burung hantu. Burung pipit berpendapat, benar, bukankah kita harus saling membantu? Aku juga setuju dengan pendapat mereka. Burung gagak berkata. Akhirnya, burung jalak setuju untuk membantu kerbau. Kerbau sangat berterima kasih. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu si kerbau. Kerbau juga diuntungkan karena tidak merasa gatal lagi. Mereka bekerja sama. Sejak itu, burung jalak selalu menemani kerbau di padang rumput. Nah, pada dongeng tersebut terdapat dua kalimat penolakan, yaitu kalimat penolakannya, kerbau menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mengucap tidak boleh burung jalak. Dan yang kedua kalimat penolakannya adalah aku tidak mau, jawab burung jalak kesal. Itulah kalimat penolakan yang ada di dalam dongeng. Oke, sekarang kita baca teks mengenai berdiskusi pada halaman 109 di buku tematik 2. Para burung berdiskusi untuk memutuskan apakah akan membantu kerbau. Sikap tersebut merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Kerbau dan burung jalak saling bekerja sama. Sikap tersebut sesuai dengan pengalaman Pancasila kelima. Nah, jadi di dongeng tersebut ada contoh-contoh pengalaman Pancasila keempat dan kelima. Contoh yang keempatnya, mereka bermusyawarah, berdiskusi. Contoh yang tadi, burung hantu mengajak berdiskusi para burung. Bagaimana, apakah si kerbau ditolongin oleh burung jalak atau tidak? Dan akhirnya burung jalak setuju menolong si kerbau. Nah, contoh Pancasila kelimanya yaitu burung jalak dan kerbau saling bekerja sama. Oke, setelah kita tadi membaca dongeng dan kalimat perintah, sekarang kita berhitung. Buatlah soal cerita sesuai operasi hitung berikut. 125 ditambah 100 dikurangin 150. Penyelesaiannya, tentukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, lalu pengurangan. Misalnya, contoh soal cerita. Nina mempunyai 125 biji-bijian. Lani memberi lagi 100 biji-bijian untuk Nina. Lalu Nina memakainya 150 butir biji-bijian untuk membuat hiasan. Berapa sisa biji-bijian Nina sekarang? Berarti punya Nina dan Lani dijumlah dulu. 125 ditambah 100 baru dikurang 150. Nah, berikut penyelesaiannya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 125 biji-bijian ditambah 100 biji-bijian dari Lani. Hasilnya 300 biji-bijian. Berarti Nina mempunyai 300 biji-bijian. Kemudian Nina menggunakannya untuk membuat hiasan. Berarti biji-bijiannya dikurangkan 300 dikurangkan 150 biji-bijian. Hasilnya 150. Jadi sisa biji-bijian Nina ada 150 biji-bijian. Kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kita kurangkan. Jadi hasil seluruhnya biji-bijian Nina ada 150 biji-bijian. Ini adalah 1
penjumlahan dan pengurangannya. Contohnya di sini ada soal cerita. Kalian simak ya. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Berarti kita jumlahkan dulu. 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Kita jumlah. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ditambah 5 hasilnya 9. Selanjutnya ratusannya kita hitung. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini hasil keseluruhan roti rasa stroberi dan roti rasa coklat. Kemudian sebanyak 226 roti sudah terjual. Berarti kita pindahkan ini angkanya. 294 dikurang 226. Kita jumlahkan dari sebelah kanan. 4 dikurangi 6 tidak bisa, berarti pinjam ke angka 9. Jadi 14. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Karena 9 sudah dipinjam, berarti tinggal sisa 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya 2 dikurangi 2 habis 0. Ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi sisa roti yang belum terjual sama dengan 68 roti. Begitu penjelasannya mengenai soal cerita yang terdapat penjumlahan dan pengurangannya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian materi yang dari Ibu berikan. Semoga kalian paham dan kalian dapat mengerjakan tugas buku tematik 2A halaman 107, 110, dan 111. Semangat mengerjakannya, tetap menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Dan jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumunan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.